Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan ya dan um, mendapatkan kenikmatan di hari Jumat ini, Jumat berkah insyaallah. Kita akan melaksanakan pertemuan secara asinkron yaitu via LMS. Baik, untuk materi pekan ini sebelum UTS, kita akan membahas tentang sistem sosial dalam Islam. Baik, saya izin share screen. Baik, sistem sosial Islam, sebuah tatanan berbasis wahyu. Wahyunya apa? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, membangun masyarakat yang adil, bermoral, dan harmonis melalui tatanan ilahi. Nah, ada landasan ilahiyah dan integrasi sosial. Landasan ilahiyah dari mana? Bersumber langsung dari wahyu yang tadi saya sebutkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sekedar produk pemikiran atau buatan manusia. Nah, integrasi sosialnya apa? Tata aturan dan nilai yang mengatur hubungan antar individu menyentuh seluruh aspek kehidupan sosial. Jadi bukan sekedar buatan manusia, melainkan tata aturan yang terintegrasi penuh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pergeseran paradigma interaksi sosial ini sangat signifikan gitu ya. Dari yang umum kita ambil dan pergeseran itu ke sistem sosial Islam. Nah, hubungannya kalau umum ya cuma peralihan darah, batas negara atau kepentingan duniawi. Kalau dalam sistem Islam ini kita ikatan iman atau biasa kita sebut robaniyah, ketundukan pada nilai Islam. Nah, tolak ukur kemuliaannya tentu kalau umum ya ada status, ada ras, ada kasta gitu ya, ada yang di Jawa darah biru dan lain sebagainya kasta gitu ya. Nah, kalau dalam Islam ya tolak ukurnya itu tingkat ketakwaannya, takwa masing-masing individu gitu. Nah, orientasi utamanya ya kalau umum pemenuhan kepentingan fana dan komputasi. Jadi ada kekuasaan yang harus dipenuhi gitu. Nah, kalau dalam Islam ya orientasi utamanya adalah keadilan universal untuk seluruhnya dan akhlak mulia, menolak segala bentuk diskriminasi. Jadi betul-betul dalam Islam itu hanya untuk kepentingan umat. Nah, arsitektur tatanan masyarakat yang ideal itu seperti apa? Nah, di sini kerangka pemikiran Abdul Karim Zaidan merangkum bagaimana prinsip wahyu diwujudkan menjadi struktur sosial yang pokok. Jadi ada praktik mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada akhlak, keadilan, sentralitas keluarga, peran wanita, dan tanggung jawab individu. Nah, ikatan ilahiyahnya, anti fanatismenya, dan ketakwaan. Nah, fondasi yang pertama yaitu Rabbaniyah, yaitu ikatan ilahiyah atau ikatan dengan Allah. Hubungan sosial dalam Islam melampaui batas fisik. Ia tidak didasarkan pada pertalian darah atau kepentingan duniawi, melainkan atas dasar ketundukan kepada Allah. Ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maksud bersaudara di sini maka ya kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendirian gitu. Kita membutuhkan orang lain gitu. Nah, maka dalam Islam sudah ada gitu, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua, menghapus sekat primordial. Apa itu? Islam secara tegas menolak segala bentuk fanatisme berdasarkan suku, ras, kasta, atau golongan yang memecah belah persatuan umat. Hadis riwayat Daud berkata, bukan dari golongan kami siapa yang menyuruh kepada ashabiyah.
Jadi ukhuwah Islamnya itu menyatukan tanpa membeda-bedakan ras atau suku. Di Islam seperti itu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan gitu. Misal kasta itu mah nggak bagus gitu, atau suku Jawa atau suku Sunda itu eh, nggak bagus gitu, atau nggak baik untuk menjadi salah satu saudara. Enggak, tidak seperti itu. Jadi dalam Islam tidak mengenal perbedaan dalam bentuk apapun. Yang membedakan satu tadi hanya ketakwaan gitu. Jadi kita semua sama dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, takwa sebagai metrik kemuliaan. Dalam sistem sosial Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur dari status sosial, tingginya keturunan, atau melimpahnya kekayaan. Satu-satunya tolak ukur emas adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi timbangannya harus berat amal ibadahnya, ketakwaannya. Bukan dilihat karena dia kaya, banyak hartanya, dia lebih bertakwa, belum tentu. Nah, karakteristiknya seperti apa? Yang pertama, akhlak. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, keluarga. Yang keempat, peran para umahat atau wanita. Yang kelima, tanggung jawab. Sistem ini bukan sekedar teori abstrak, melainkan nilai-nilai terintegrasi yang harus tercermin secara nyata dalam kehidupan pribadi dan komunal. Ruh interaksinya ada akhlak dan keadilan. Akhlaknya jelas, kejujuran, empati, dan tolong-menolong adalah dasar harmoni sama antar masyarakat. Ada di hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah bersabda ya. Nah, keadilannya di mana? Berlaku mutlak dalam hukum, ekonomi, dan sosial tanpa pandang bulu bahkan terhadap musuh sekalipun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil. Nah, karakteristik yang ketiga adalah sentralitas keluarga. Keluarga adalah unit terkecil sekaligus fondasi terkuat dalam masyarakat Islam. Ia berfungsi sebagai madrasah utama, tempat pendidikan pertama untuk menanamkan iman dan akhlak. Jadi peran keluarga ini sangat penting gitu. Masyarakat yang kuat hanya bisa lahir dari keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Yang kita sudah bahas pekan kemarin, bagaimana sistem keluarga Islam itu. Nah, selanjutnya di sistem sosial, peran keluarga itu sangat penting. Bahkan dibentuk utamanya dari keluarga. Mungkin ada di Quran surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu. Jadi perannya sangat sangat penting. Baik, selanjutnya yang keempat, emansipasi berbasis syariat. Islam mengangkat derajat wanita dengan memberikan hak dan tanggung jawab di ranah sosial, politik, dan ekonomi. Entitas aktif bukan pasif. Wanita berperan krusial dalam membangun masyarakat sesuai dengan kapasitasnya, selama tetap berada dalam koridor adab dan hukum Islam. Kaum wanita adalah saudara kandung laki-laki. Maksudnya apa? Islam eh, sangat memuliakan wanita, tentu sangat memuliakan wanita gitu ya. Jadi nggak ada kata wanita mah cuma bisa jadi IRT gitu dan lain sebagainya. Bayangkan jika di dunia ini semua profesi dipegang oleh laki-laki, maka tidak akan ada dokter kandungan wanita, dokter gigi wanita, terus ya banyak hal lainnya gitu ya yang berkaitan dengan perempuan gitu. Kalau semuanya dikerjakan oleh laki, maka kita sebagai wanita, sebagai perempuan gitu ya, tidak akan merasakan kenyamanan gitu. Kita kalau periksa nih, bagi para ahwat, kalau kita periksa ke dokter, kita lebih nyaman pasti dengan dokter perempuan. Gitu. Meskipun kita diperiksa, maka auratnya insya Allah akan tetap terjaga dibanding kita diperiksa oleh laki-laki. Nah, karakteristik yang kelima, menjadi kita sebagai manusia, sebagai hamba, menjadi agen tanggung jawab sosial. Sistem sosial Islam menurut
menuntut partisipasi aktif. Prinsip fardu ain dan kifayah memastikan setiap muslim wajib menjaga kebaikan dan ketertiban masyarakat. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Nah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Diri kita sendiri itu memimpin diri sendiri gitu. Maka kita eh, memimpin diri kita sendiri. Jika kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, maka kita akan bisa membantu gitu, atau memimpin di lingkungan kita. Diri sendiri dulu, keluarga, baru masyarakat luas. Ekosistem sosial di dunia nyata. Tentu lingkaran yang paling luarnya ada makroekonomi dan negara. Lingkaran tengahnya ada masyarakat. Nah, mikronya yang paling dalam itu yang utama dari keluarga. Dalam Islam, ekonomi sosial tidak dipisahkan dari interaksi sosial. Ini adalah mekanisme sistematik untuk mengikis kesenjangan dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Yang pertama ada apa? Zakat, kewajiban mutlak pembersihan harta bagi seorang umat muslim. Yang kedua, infak, solidaritas, sukarela tanpa batas waktu. Yang ketiga ada wakaf, yaitu ya aset produktif untuk keberlanjutan peradaban umat. Jadi umat muslim ini sangat religiusitas gitu. Keislamannya itu sangat-sangat solidaritas. Bahkan dari sisi penghimpunan gitu ya, untuk zakat, infak, dan wakaf sangat dermawan gitu. Nah, lebih dari sekedar tatanan sosial, sistem sosial Islam ada perpaduan sempurna antara landasan wahyu ilahi dan aksi proaktif manusia. Ia hadir untuk menghapus diskriminasi primordial, menjadikan takwa sebagai puncak kemuliaan, dan menempatkan akhlak mulia sebagai ruh peradaban, demi mewujudkan keadilan sosial yang universal. Jadi, membangun harmoni merawat kemanusiaan. Jadi, kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai insan yang Allah takdirkan ada di muka bumi ini, tidak terlepas kita perlu bantuan orang lain. Kita itu makhluk sosial, tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh orang lain. Maka dalam Islam sudah dijelaskan gitu ya, bagaimana Islam mengatur eh, masyarakatnya, umat muslim ini untuk menjadi makhluk sosial yang bermanfaat bagi sekitar. Ya, sekian untuk materi pekan ini. Silahkan dikerjakan kuisnya untuk pekan ini. Dan silahkan diakses materi dan video penjelasannya. Terima kasih. Sekian dari saya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.